Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak, ibu-ibu dimanapun berada yang saya muliakan, pada hari ini kembali saya berbagi cerita tentang kisah Nabi Yusuf dengan Siti Zulaiha. Kisah ini berawal dari pertemuan antara Nabi Yusuf dengan Zulaiha itu, karena Nabi Yusuf itu waktu kecilnya, diangkat jadi budak, ya, karena dia sudah dibuang oleh abang-abangnya, dimasuk dalam sumur. Jadi nanti Yusuf itu sudah diambil oleh seseorang, dijual belikan, maka diasuh, tinggallah dibeli oleh seorang yang bernama Kitfir Al-Aziz, suami daripada Siti Zulaiha, yang saat itu menjadi Menteri Keuangan di Mesir. Singkat cerita, Nabi Yusuf pun tinggal bersama dengan anak angkat itu, bersama dengan Siti Zulaiha, dengan wajah yang sangat tampan. Jadi Nabi Yusuf itu memang tampan, Pak. Tampan wajahnya itu menarik perhatian dari Zulaiha, sehingga banyaklah pujian-pujian yang datang dari mulut Siti Zulaiha. Demikian juga sebaliknya, Siti Zulaiha itu pun juga memiliki paras yang sangat cantik jelita, dan bahkan setiap hari kerjanya Siti Zulaiha itu berhias diri untuk menggoda Yusuf. Nah, ini diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran, surah Yusuf itu ayat 23. Wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghulliqatil abwab wa qalat haytalak qala ma'azallah innahu rabbi ahsana maswaya innahu la yuflihuz zalimun. Perempuan yang dia Yusuf tinggal di rumahnya menggodanya. Dia menutup rapat semua pintu lalu berkata, marilah ke sini Yusuf, dekat kepadaku. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah, sesungguhnya dia suamimu adalah tuanku. Dia telah memperlakukanku dengan baik. Sesungguhnya orang-orang yang zalim tidak akan beruntung. Surah Yusuf ayat 23. Bapak Ibu yang saya hormati, begitulah godaan yang ditanggung oleh Siti Zulaiha dan Nabi Yusuf itu. Kedua-duanya itu memang ada keinginan, tetapi Nabi Yusuf sanggup mengatasi godaan tersebut. Dia berlindung kepada Allah. Penjara lebih baik bagiku, katanya, daripada godaan seorang wanita. Ya. Jadi karena sudah beredar beritanya di mana-mana fitnah terhadap Siti Zulaiha, maka diadakanlah argumentasi dialog, ada saksi-saksi segala macam. Maka dalam dialog tersebut disebutkan di mana koyak baju itu. Kalau baju itu koyaknya di depan, baju Yusuf itu koyak di depan, berarti Siti Zulaiha yang salah, Nabi Yusuf yang salah. Kalau baju Yusuf itu koyak di depan, berarti Yusuf itu yang salah. Tapi kalau baju Yusuf itu koyaknya di belakang, berarti Siti Zulaiha yang salah. Namun walau bagaimanapun alasan-alasannya, tetap juga lah Yusuf itu dikurung, dimasukkan ke dalam penjara. Ini strategi daripada Raja Kitfir memasukkan Yusuf ke dalam penjara supaya apa? Supaya rumor tentang negatif istrinya itu tidak lagi berkembang. Sudah hampir 5 tahun lebih Yusuf itu dikurung dalam penjara.
Ya, nah, begitulah penderitaan yang ditanggung oleh Yusuf itu. Setelah terbebas dari segala tuduhan, ternyata tidak ada bukti, dan akhir-akhirnya itu sebenarnya Siti Zulaiha itu telah mengaku kepada suaminya dia yang salah, bukan Yusuf itu yang salah. Namun nanti pada akhir ceritanya, cita-cita Siti Zulaiha itu menikah dengan Nabi Yusuf itu terlaksana. Ya, pada akhir ceritanya, setelah wafatnya nanti suaminya, Nabi Yusuf itu pun menikah dengan Siti Zulaiha. Bapak Ibu yang saya hormati, dari kisah tersebut dapat kita ambil pembelajaran bahwa godaan yang paling besar di dunia ini adalah wanita. Itu makanya di dalam Al-Quran surah Ali Imran itu disebutkan, zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa. Dijadikan indah pada pandangan manusia itu apa? Kecintaan kepada wanita. Nah, maka gara-gara wanitalah kita laki-laki ini sukses menjunjung tinggi sampai kepada puncak karir. Dan gara-gara wanita pula kita bisa hancur sehancur-hancurnya karena memperturutkan hawa nafsu. Oleh karena itu, kepada para suami, para kita laki-laki, berhati-hatilah terhadap godaan wanita. Sebaliknya juga, wanita pun juga harus berhati-hati, karena juga perempuan juga punya keinginan yang sama. Berhati-hatilah dengan pasangan jenis, bahwa itu semuanya akan menghancurkan kita. Tetapi ujung-ujungnya, kalau kita ingin selamat, tidak ada kata lain, mengikuti aturan Allah melalui pernikahan. Jadi kita dapat ambil kesimpulan bahwa godaan-godaan yang ada pada kita, yaitu kalau laki-laki godaannya wanita, kalau wanita godaannya laki-laki, tempuhlah melalui jalur pernikahan. Insya Allah semua itu akan dapat kita selesaikan dengan jalur yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.